K Radio Station, Audelan K Radio, the powerful and qualified station, radionya Kampus Ulbi. Halo Ulbian, aku Ima. Dan aku Salsa. Welcome to Pamali, podcast mahasiswa Ulbi. Untuk tema episode kali ini, kita mengangkat tema level up. Tentunya kita nggak bakal berdua aja. Benar banget. Kita nggak akan berdua. Ini menarik banget sih tentang tema level up ini kan. Iya. Dan tentunya narasumber kita bakal yang menarik-menarik, yang kece-kece ini. Udah muncul di mana-mana kan, benar banget. Kayaknya satu Ulbi pada tahu nggak? Udah pada tahu. Jadi mana? Tanpa berlama-lama kita panggilkan. Ini dia. Halo Albian, kenalin aku Muhammad Farhan Akbar Muhlis, General Manager K Radio Station, Pers dan Radio Kampus Ulbi. Halo Ulbian, nama Kresnanda Randiansyah. Di sini aku sebagai Koor Divisi Announcer K Radio Ulbi. Wow. Mungkin boleh dulu buat Kang Farhan untuk ceritain profile K Radio itu gimana? Oke, boleh banget nih. Jadi K Radio itu adalah UKM yang didirikan pada tanggal 3 Maret 2005, UKM Pers dan Radio. Nah, selain aktif di bidang jurnalistik, announcer, dan lain-lain, radio ini juga aktif nih di bidang pers, seperti penulisan artikel, jurnalis, dan lain-lain. Nah, K Radio ini juga jadi salah satu UKM favorit nih di tahun 2013. Wow. Betul, itu keren. Ini dari tahun UKM udah jadi UKM terfavorit. Bener banget. Sampai sekarang tuh terfavorit dong, Pastinya. 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 Mungkin karena kan ini dari General Manager dan Koor Announcer, pasti dong. Karena kita kan tiap jalan gitu, Ya. mau sholat atau mau apapun itu pasti ngedenger tagline radio. Boleh dong. Tagline dulu nih. Iya, tagline dulu dong, tagline Apa dulu. enggak? Apa long? Ini yang panjang atau yang pendek nih? Mau yang mana? Panjang. 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 Oke, kita coba ya. K Radio Station, Audio and K Radio, the qualified station. Salah dong. Aduh, ini nih. Sorry guys, Ulbian. Aduh. Hafal. Boleh pulang dulu. Enggak dong. Kita ulang ya, kita ulang. Hafal enggak? Pendek aja yang pendek Ya aja. pendek aja. K Radio Station, radionya Kampus Ulbi. Keren. Aku pengen tahu nih, kan tadi Kak Farhan tuh bilang udah jadi UKM terfavorit sejak tahun 2013 nih, bener kan? Iya. Nah tapi aku tuh kepo gitu, apa aja sih kira-kira ada divisi apa atau kira-kira job desk-nya itu seperti apa? Boleh dong Kak Kibo gimana? Oke, aku bantu jawab mungkin ya. Nanti bisa dilanjut juga sama Farhan. Oke. Itu kalau nggak salah itu kurang lebih ada 5 ya? Iya. Ada 5. Mungkin aku jelasin dulu. Yang pertama itu ada divisi announcer, yaitu divisi aku kebetulan, dan ini kamu juga announcer juga. Kita berdua ini announcer juga. Bener, Iya. announcer ya? Nah, Iya, announcer by the way. itu kurang lebihnya lebih kayak siaran. Siarannya pasti itu setiap minggu juga ada, setiap dari Senin sampai Jumat itu kita pasti siaran di kampus. Dan kalau kalian pengen dengerin nanti misalkan Ulbian yang pengen dengerin apa gimana, itu udah pasti ada kita siaran. Dan mungkin yang teman-teman yang pengen masuk Ulbi kan penasaran gitu kan, ih gue pengen dengerin lagu nih tapi di mana gini. Betul. Tenang, kita sudah pasti menyediakan lagu-lagu itu kok. Tenang, oke, tenang. Nah, selain siaran itu kita juga kayak podcast seperti ini juga, gitu Iya, kan, benar. seperti ini. Terus kurang lebihnya kita seperti itu. Dan Kita juga kemarin kan ada podcast kepo. iya, kepo. Dan itu saya juga nanti ada nggak? Bisa nggak kotak ini gitu? Itu ada muka saya nanti di satu episode aja gitu. Nah itu ada muka saya di situ. Nah itu saya kebagian satu episode. Tapi emang rata-rata di situ kebagian semua kok anak-anak radionya. Pasti kebagian untuk podcast. Dan satu lagi itu ada jurnalis. Jurnalis ini ngebuat artikel sama mading. Dan buat Ulbian juga pasti udah sempat ngeliat dong mading yang di lorong vokasi itu. Iya, Itu kan udah pernah lihat kan? Kece banget. Udah lihat kan? Pasti dong. Tiap hari Dan lihat. kalian tahu Tiap ini fun hari, fact, tiap hari. siapa yang ngebuat? Ada salah satu nama, Muhammad Farhan. Aku. Dan ini adalah salah satu yang ngebuat. Bisa kalian. Nah, jadi itu tuh sebenarnya madingnya tuh jadi salah satu proker pertama tuh perdana untuk kepengurusan sebelumnya kita ngadain mading. Dan tapi itu emang bagus banget Iya Iya, sih, keren banget sih, Kak. Bagus banget. Hidup gitu loh, jadi kalau kita ngelewat tuh kayak salfok. ngeliatnya Kita maju jadi terus. bisa, mungkin kan banyak kan teman-teman juga banyak belum tahu ya gimana perjalanan dulu kan Ulbi ini gimana. Terus bisa dilihat kan itu kan napak tilas Iya, kan, itu napak tilas kampus Ulbi. Napak tilas kampus Ulbi. Jadi
diliatin lah, oh jadi gini awalnya gini ada selama setahun kebelakang ini acaranya apa aja, jadi kita kasih tahu ke sana gitu. Bisa derajat mungkin Farhan. Nah, selanjutnya itu ada divisi PR, Public Relation. Nah, PR ini bisa dibilang humasnya radio lah. Nah, dia tuh biasanya tugasnya yang ngunjungin eksternal maupun internal. Nah, mereka juga megang semua akun media sosial yang ada di radio, mulai dari Instagram, TikTok, dan lain-lain. Nah, jadi teman-teman kalau mau tahu info tentang siaran dan lain-lain, boleh banget tuh kunjungin di @radioulbi. Nah, kemudian ada divisi MD, Media Design. Media Design. Nah, MD ini tuh tugasnya tentunya ya terkait tentang desain dan lain-lain. Nah, radio itu banyak sih kegiatan-kegiatan, mulai dari desain feeds Instagram, kemudian konten-konten radio itu semuanya diedit sama MD. Pastinya. Buat kalian juga penasaran pengen ngedesain gini-gini tapi masuk Media Design. Iya. Kalau kalian pengen menjalin apa ya kayak silaturahmi antara sesama anak-anak kampus masuk PR. Kalau kalian tertarik buat membuat sesuatu apa-apa Jurnalis. Aku juga sebelumnya dari jurnalis. Jurnalis. Nah, dan yang nggak kalah pentingnya nih di bagian radio dan pers ini kita ada satu divisi yang terakhir nih, reporter. Reporter Betul. ini kebalikan dari si announcer lah. Iya. Kalau mereka tuh dalam ruangan di tempat siaran, kalau si reporter ini dia di lapangan tuh ngeliput-ngeliput kegiatan kampus, kulum, kemudian ada kemarin ada Liga Kampus kan? Iya, Liga Iya, Kampus. Kampus. Tapi yang paling terbaru kemarin ya Setijab juga yang di Iya. kampus. Ada banyak sih Udah reporter banyak ini. lah, udah banyak lah. Bisa dibilang dua di antara divisi paling aktif lah, karena Iya. mereka tuh kayak yang paling terjun. Ada apa-apa terjun. Iya, bahkan mereka tuh kadang ngeliput yang bencana alam, erupsi gunung, banjir bandang. Kadang mereka turun. Waktu itu juga sempat ada juga. Ya, Iya kan? waktu itu juga. Waktu ada gempa ya. Iya, gempa Sempat kalau nggak salah. meliput. Kalau tidak salah benar. Oke, benar-benar terupdate banget ya sih, Iya, benar-benar makanya kayaknya. kalau mau infonya buka IG, Iya, di iya, radio. iya. Kalau kalian juga Benar, penasaran buat benar. maba-maba yang pengen masuk nanti ke Ulbi, Betul. ada nih kita ada open house juga kan? Iya, Iya, ada open house. Pengen tahu selebihnya? Masuk dulu Ulbi. Masuk dulu dong, masuk dulu kampus Masuk. ini. Iya, Masuk dulu. rugi dong. UKM-nya aja sekeren ini, apalagi kampusnya. Itu dia. Cepat. Langsung daftar. Benar-benar Langsung guys. daftar ya. Ada banyak lagi. Oh iya betul. betul. Banyak. Ngomong-ngomong soal tadi kan udah banyak banget nih ketertarikan dari setiap divisi gitu kan. Tapi aku kepo deh. Kalau kamu kepo nggak gimana sih dan kenapa? Alasan kalian masuk ke radio Kenapa itu tuh? gimana? Mau dari siapa dulu nih? Silakan. Boleh Kayak Kibo dulu kayak. Kibo Oke, boleh. kenapa ya? kalau aku sendiri tuh aku sebenarnya tuh dari zaman SMA penasaran. Pengen nyobain kalau dulu kan bukan UKM dulu ekskul ya. Iya, Iya, ekskul dulu kan. benar-benar. Kalau dulu tuh ekskul tuh ada juga kayak radio gini. Dan dulu tuh dari SD juga sering dengerin radio juga gitu kan. Ada beberapa radio juga. Nah, terus tuh pas masuk SMA tuh pengen nyoba masuk. Terus akhirnya kayaknya nanti dulu deh gitu. Masih pengen lanjutin yang ekskul dari SMP dulu kan. Pas aku masuk kuliah, ya udah aku masuk cuman satu doang kan, ya himpunan juga. Tapi ternyata tiba-tiba aku dapat info itu ada UKM radio. Pas banget awal tuh aku mikir-mikir kan kayak, nih ngambil nggak nih gitu kan. Bingung banget karena impian yang dari dulu nih pengen siaran kayak gitu-gitu akhirnya disediain di sini gitu kan. Kayak penasaran, coba dulu deh gitu. Semoga aja sejalan gitu. Coba sejalan, udah keterima alhamdulillahnya, nggak taunya malah ketagihan. serius ini ketagihan. Karena awal-awal itu kan ya namanya juga masih maba kan, masih malu-malu kan, masih malu-malu gitu gimana. Terus akhirnya kayak walaupun sering dapat bimbingan juga kayak dari yang sebelumnya kayak udah santai aja gini, tapi akhirnya pas udah nyobain sekali siaran, iya lu gitu kayak seru banget gitu. Apalagi didengar sama teman-teman kampus juga kan. Dan pernah itu seminggu aku tuh pernah siaran sampai 3-4 kali gitu. Full berarti. Iya. Karena ya seru aja karena siaran kayak seru deh. Kok ada ya orang gak mau siaran tapi aku mau aja gitu. Gitu ya, Iya Kak? lagi. Betul. Jadi juga pernah kan ngerasain Iya, gitu. aku kadang siaran itu benar-benar setiap hari ngisi jadwal kosong waktu itu. Nah kan juga di radio tuh walaupun kita dibagi divisi ini, tapi kita tetap semuanya siaran, semuanya dapat bagian buat siaran. Jadi nggak ada kayak kok cuma announcer yang siaran, nggak ada. Karena semuanya dapat bagian untuk siaran. Pastinya karena kita ingin memberi pengalaman untuk teman-teman semua untuk menjadi penyiar di kampus. Gimana sih feel-nya tuh rasanya gimana? Terus ujung-ujungnya juga mereka kok seru ya gitu. Tiba-tiba tagihan. Seru nggak siaran?
nyaman. Seru kan? Seru Seru. banget. Seru. Awalnya tuh malah kayak takut salah, tapi ternyata Iya. kayak ya udah ngalir aja gitu. Jadi banyak belajar betul, juga betul. sih. Cuma kan dapat bimbingan juga kan dari Iya. kakak ini. Jadi Kamu dapat bimbingan? Kok aku merasa Dia kamu dapat ini enggak sih? Ngotak-ngatik sejam ternyata cuma salah satu tombol. nah itu dia. jadi untuk kuliah saya kalian. Serius dapat bimbingan kok aku. Dapat nanti. dapat. Kalau dari kafaran sih dapat. Ini core-nya gimana nih? Oke sini. Mungkin kalau video klarifikasi. Oke itu di luar aja nanti. Oke, Di luar ini aja. Oke. Ya, Kalau Farhan gimana pengalamannya? Jadi aku masuk kampus itu waktu itu kan ada expo ya setiap hari terakhir. Oh iya, PPKM apa PKKM ya sih? PKKMB. 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 Nah, hari terakhir expo itu hari terakhir itu aku ada expo kan, ada expo UKM. Nah, aku sempat tuh keliling-keliling ke beberapa UKM. Ada banyak sih waktu itu. Nah, waktu itu ada yang bagi selembaran tuh. Dapat tuh baca pers dan radio kampus. Waktu itu belum tertarik sih karena waktu itu masih maba nih, tiba-tiba mau ikut UKM, takutnya nanti nggak bisa ngebagi waktu. Nah, baru tuh tiba-tiba ada opreknya lagi kan, diumumin lagi opreknya. Baru tuh aku waktu itu milihnya jurnalis sama MD waktu itu. Nah, kebetulan aku dulu waktu masih SMA tergabung di salah satu portal media di sana, media lokal. Nah, di sana aku jadi citizen jurnalis waktu itu. Jadi boleh dicek tuh beberapa berita yang telah aku tulis. Iya Jim, aja udah keren banget kayak gini. Nah, waktu itu akhirnya ikutlah wawancara radio. Mana pertama dari sekian banyak orang, aku paling pertama wawancara waktu itu. Oh iya bener, yang pertama dipanggil lah. Bareng Angel. Iya, karena dia king. King. Fun fact. Fun fact. Fun fact. Fun fact. PKKMB tahun saya dan tahun Kang Farhan ini dia menjadi king Ulbi. Ya, jadi tidak salah karena dia dipanggil pertama karena dia king. Nah, waktu itu tuh kaget aja sih. Terus sempat disaranin masuk announcer. Katanya gimana kalau masuk announcer? Ya, aku sih fan-fan aja asal di radio waktu itu kan. Tapi ujung-ujungnya kata-kata pengurus inti sebelumnya kan sampai direbutin tuh antara MD, jurnalis, announcer, Semuanya lah ya. Iya, waktu itu kayak Semuanya. bingung. Aduh, milih yang mana nih? Ujung-ujungnya karena emang basicnya di jurnalis, ya ngambil jurnalis. Enak ya pasti kalau udah masuk ke jurusan yang pengen gitu Iya, kan. betul, Pasti betul. pengen gitu udah akhirnya udah Kayak lega ya? Iya lega itu. Nah, kalian udah nanya kita berdua. Nah, Sekarang kita tanya balik. Aduh. Kita tanya balik. Pro 24 kan? Dua 24 nih. Betul. 24. Bentar, yang wawancara di meja aku siapa? Ada nggak? Enggak. Nah, dia wawancara di meja. Aku kaki bo. Iya. Berarti kamu di Aku 2 kali wawancaranya. 2 kali. Iya, Iya, 2 kali, 2 Iya, kali. 2 kali. benar. Enggak di meja bukan meja kita berdua ya. Berarti bukan di pos Bukan. aku berdua. Iya. Oh, berarti di pos yang lain ya. Hmm. Gimana? Kalau kamu selesai gimana? Pas mau masuk radio. Oke, kalau dari aku sih sebenarnya itu tertarik banget tuh ketika sama sih PKKMB kan Kak, PKKMB. Nah tapi fun fact-nya tuh aku waktu PKKMB itu ngedatengin nih satu-satu stand UKM, kita ngedatengin satu-satu. Tapi ke radio ini aku nggak ngedatengin. Ke skip karena waktu. Aduh, kenapa, Sa? Karena waktu. Astaga. Tapi aku waktu ngelewat itu kayak, kok ini ada alat-alat podcast gitu kan, menarik banget. Tapi kenapa kita nggak datang? Ternyata kata mentornya, waktunya udah habis. Jadi kita nggak bisa datang ke situ untuk stand tanya-nanya gitu kan. Terus akhirnya aku kepoin sendiri di Instagram, kayak radio. Akhirnya muncul kan Radio Ulbi. Terus ya udah langsung aku tanpa mikir, tanpa ngelihat UKM lain, terus kayak udah aku langsung masuk ke radio. Langsung mantap saat itu juga ke radio. Kayak gitu. Keren. Itu dia yang wawancara adalah Ya, inilah. Ya, iya siapa lagi ya? Ini. Nyesel nggak diwawancara dia? Ya nyesel ini, makanya nggak pernah dapat bimbingan. Enggak dong. Nggak pernah dapat bimbingan, ini gimana ya? Aduh. Mungkin nanti pasti bisa klarifikasi nanti yang nonton. Minta klarifikasi nanti buat Kalau ya. Iman, Oke, gimana? kalau aku alasannya kurang lebih sama ya. Tapi mungkin karena aku tuh pengen belajar untuk berbicara. Karena di radio itu kan bagus banget ya, kayak ngedukung soft skill gitu Iya, loh. ada kelas public speaking Betul, juga. betul. Dan Ada. kan ada podcast juga kayak gini kan ngelatih public speaking juga. Farhan juga kan nge-MC juga kan. Iya, benar. Betul. Kayak gitu sih kurang lebih. Dan aku waktu itu langsung kepoin juga Instagram K Radio. Abis itu langsung udah daftar. Yes. Gak pakai lama daftar. Setuju Tapi sih. kalian datang nggak pas open house?
Datang. Enggak. Aku datang. Oh, Untuk iya. belakang Kak. Iya. Jangan dong, aku Ini datang. kayaknya MC. masih MC-nya ini dong. MC-nya sudah pasti yang MC jelas ini ini. kan. Sedang dari announcer. Yang heboh-heboh MC itu yang- kan. Ya, ini. Ya emang udah percaya gini loh orang yang juga jadi MC. Iya deh, ya. Oke deh. Oke deh. Oke, Biarin aja lah ya. Skip nggak sih? Langsung Skip aja langsung aja ya. mungkin ini sih, kan kalian tuh ketua dan juga core. Iya. Ada nggak sih kesulitan, kan kalian tuh kayak mewadahi begitu banyak orang gitu. Iya betul. Iya, boleh nggak sih kayak sharing ke teman-teman semuanya kesulitan menjadi ketua dan koordinator itu kayak gimana? Dari ketua dulu mungkin. Mungkin Boleh. sih ya betul banget. Pengurus inti ya lebih Iya. tepatnya. Pengurus inti itu ngatur kedisiplinan anggota, kemudian banyak sih kan di inti ada produser juga, Iya. ada pers, sama ada di bagian direktor. Nah itu tuh mereka ngatur jadwal siaran, podcast, dan banyak lah. Nah mungkin tuh yang paling sulit sih karena kita SDM-nya itu banyak. Iya. Terus betul. Kita kan cuma ada satu ruangan untuk siaran kan. Iya, Kadang betul. tuh walaupun kita udah ngebagi 3 sesi, Iya. kadang belum cukup untuk di satu minggunya teman-teman yang lain tuh dapat jadwal siaran. Terus mungkin keanggotaannya mungkin ada beberapa yang bermasalah dengan kuliahnya atau gimana kan, jadi kita keaktifannya sih yang kurang. Nah itu tuh pengurus inti selalu ngesahain lewat program kerja dan lain-lain. Kita kemarin juga ngadain satu program kerja gabungan antara 2 divisi, ada reporter sama announcer, ada tuh baru namanya Radio Visit. Nah kita Iya, bakal iya. ngunjungin Wah. banyak tempat-tempat ya. Iya, Oke. kita kemarin itu ke Taman Hutan Raya. Nah itu ke Tambora. Sebelum ke Taman Hutan Raya kita ke Museum Geologi Bandung. Terus ada lagi satunya. Museum apa tuh? Sama itu Museum Selasa Sunario. Wih. Nah itu kayak Iya, bener. emang tuh. Jadi kalian bosan nih, aku cuma di kampus-kampus. Nah radio nyediain, kalian bisa ikut Radio Visit. Nanti kita keliling-keliling ke tempat-tempat yang ada di Bandung tuh. Iya. Dan itu nggak cuma reporter dan juga announcer kan? Iya, Itu semuanya boleh ikut. Semuanya boleh ikut. Bahkan kalau teman-teman Ulbian yang mau ikut, walaupun bukan anak radio, boleh kami nyediain. Iya. Wow. Pasti Boleh, kita guys. sediain karena itu sebenarnya program berkedok healing aja. Iya. betul. Iya, Iya. benar sih Kak. Kadang stres dengan Betul, kuliah betul. seminggu kayak capek. Jalan-jalan sama kita, ayo. Jalan-jalan. Pasti harus sih. Tapi Kak, Harus, harus. kalau untuk ide tempatnya tuh kira-kira biasanya muncul dari mana atau kayak kayaknya kita kesini aja random aja tiba-tiba Biasanya spontan. Enggak, maksudnya aduh ya Allah. Maksudnya itu kayak kadang-kadang tuh ada yang udah pernah tahu nih, kayak misalkan itu kemarin kita kan ke Selasa Sunario. Iya benar. Nah, kita itu sebelum ada cerita di Selasa Sunario itu harusnya kita ke geologi, cuman karena kita ke geologi itu telat kita berangkatnya, jadi ada yang tahu nih ada nih museum Selasa Sunario gini bagus. Akhirnya itu juga nyari referensi juga sih biasanya nyari kalau kayak gitu-gitu. Iya. Kebetulan yang Taman Hutan Raya itu kan dari orang langsung. Itu Nah, yang geologi juga kita datang itu jadi karena salah satu program kerja ya iya. dari radio, dan kebetulan di Museum Geologi itu kerjasama sama kampus kita. Iya, dan alhamdulillahnya juga pas kita ke geologi itu pas banget lagi bertepatan ulang tahunnya geologi. Waduh, berarti selalu beruntung tuh kalau Iya. ke radio. Iya. Makanya Selalu masuk benar. radio deh. Sebelum masuk radio masuk kampus UBI dulu. Iya. Masuk gak? Masuk gak? Masuk ya? Wah keren Maksudnya? banget. Kemarin kalau kamu kesulitan sebagai koor gimana, Bu? Iya. Kalau aku sih paling ya Ini ya yang menyulitkan. nggak cuma dia doang maksudnya. Maksudnya kan ya sebagai koordinator ini kan ya lumayan lah ada beberapa kesulitan seperti yang kayak tadi kan sempat bilang kayak backup anak-anak yang Iya, kuliah kayak gitu kan suka laporan kayak Kang aku nggak bisa datang karena aku udah kelas gini jadinya harus nyari lagi orang oh iya ntar aku cari Penggantinya gitu cari ya, Kak? penggantinya biasanya sih kalau yang udah nggak tahu lagi mau siapa ya ada 3 emang 1, 2 lagi ada partner dia Iya. satu lagi ada Paketan ya? iya udah Iya. dipaketin Paketan. jadi emang biasanya sih kayak gitu sama kadang-kadang kalau lagi siaran itu Kang ini kenapa ya Oh. Nah Kak, itu kasus kamu ya. Kak itu Kak hampir setiap siaran aku tuh selalu kayak oke nih udah sesuai tutorial kan Iya. dari Kak Farhan kita nyalain lah pas di tengah-tengah kok ini gak bisa nyala gak bisa ini Iya. kan terus tiba-tiba ya udah kita nggak ada pikiran apa-apa langsung dong telepon koornya dong Iya. kita telepon lah aku telepon Kak ini mohon maaf ya Kak mengganggu waktunya gitu kan kayak biasa terus bisa nggak bantuin Kak gini-gini datanglah tuh datang ke sekre Datangnya berapa jam? lama ya mandi dulu ngapain dulu Kayaknya kebiasaan sih. sumpah mandi dulu ngapain dulu terus ya udahlah datang dan tidak solutif tapi akhirnya di berhasil kan
Ya, Ada. beberapa sih guys berhasil, cuman ya udahlah kan. Tapi berhasil guys, sumpah berhasil. Sumpah berhasil. Ya udah. Pas kapan dan Bang langsung berhasil. Sumpah berhasil. Tapi ya itulah salah satunya. Terus yang kayak suka nemenin anak-anak juga kan. Terus misalkan kadang suka nanya, "Kak, ini gimana buat caranya gini?" Gue bilang ya santai aja, santai ngalir aja. Paling suka ngebantuin anak-anak sih gitu. Kesulitan paling ya cuman kadang-kadang suka nge-backup, suka cari backup buat yang nggak bisa siaran, terus sama yang ngasih tahu buat alat-alatnya, paling kayak gitu aja sih. Iya. Tapi untungnya anak-anak nonser aman-aman kok. Aman semua sih. Aman tapi dong. aman tapi belagu. Itu core-nya aja nggak sih? Kita kan aman ya, aman. Mungkin, ada ya. yang belagu mungkin ya. Iya. Kita nggak tahu. Belagunya Kita nggak tahu ya. belagunya di sini gitu. Tapi Man, ngomong-ngomong soal tadi kamu bilang yang pas masuk ke radio itu ngelatih public speaking, semua dan lain. Aku setuju banget sih. Itu salah satu jadi kelebihan kita. Iya. Aku sih ngerasa itu jadi kelebihan kita ya. Jadi kelebihan kita, manfaat juga. Betul. Untuk kita ada sidang atau presentasi apa kan, kita jadi lebih terlatih dan jam terbang kita tuh udah kayak ya terlatih gitu, udah oke. Kalau menurut narasumber kita gimana sih? Apakah manfaat-manfaat ini dirasakan juga atau kayak gimana nih? Iya. Pastinya ngerasain sih. Pastinya ya, benar ya. Iya, Pasti aku banget itu. juga dulu awal-awal kan walaupun udah sering tampil sombong. Walaupun udah sering walaupun udah sering kayak berhadapan sama orang banyak kan, walaupun kadang tuh tiba-tiba kayak deman panggung atau lain-lain Iya, kan. benar. Iya. Nah, lewat radio ini kan kita kadang tuh ada konsolidasi sama UKM, himpunan. Nah, itu tuh kayak membawa wajah radio kan. Dan dari radio tuh mulai dari kita ada kelas public speaking, terus walaupun kalian bukan anak reporter kan kadang kita dibolehin kan datang untuk ngeliat, karena kan kadang juga divisi lain nge-backup reporter. Nah, dari situ tuh belajar melatih speaking skill dan lain-lain. Terus kita masuk radio tuh jadi sering ketemu sama orang-orang penting. Nah, pasti jarang dong orang-orang lain tuh kayak ketemu ibu rektor, Iya, benar, ketemu benar. Betul. Bapak Iya, Dekan. itu benar. Kemarin kita ada Farenal Ghazali kan. Betul Itu itu. radio bisa ketemu Aruma. Kalian tahu kan Aku Muak. Nah, Iya. Aku mau. Omong kan saya. nah, itu jadi bisa berkesempatan tuh buat ngewawancara orang penting. Orang Dan dari situ tuh kayak penting. bisa ketemu sama Aruma, terus kemarin ada Ehsan juga tuh kayak jadi hal baru sih. Gara-gara itu tuh jadi hal baru tuh dari radio. Lewat radio ngelatih banyak sih menurut Nambah aku. relasi banget ya, Kak? Betul. Setuju Tapi itu banget sih aku. tapi itu setuju sih, soalnya kan ya pasti ada beberapa dari kita yang belum bisa kayak kurang gitu, ya. terus agak kaku di panggung, terus gimana akhirnya kita bantu, kita didik, kita bantulah, kita bimbing gimana Kita kan di radio caranya. sama-sama sharing ya, sama-sama belajar. Iya, sama-sama belajar juga. Terus akhirnya ada beberapa yang bisa jadi MC juga kan dari sini juga. Alhamdulillah banget itu. Terus salah satunya MC Kondang kan, ada ini nih MC Kondang kita nih, General Manager. Kita kontaknya di bawah sini kan. Kontaknya di bawah sini ya. Kalau radio kan kita nyediain jasa MC bisa. Oh iya, Oh iya. Jasa MC-nya juga dari announcer juga. Jadi bisa nanti Iya, kalau ada yang paketan. kalau ada yang Iman kan juga kadang MC kan di radio. Iya, iya, kalau misalkan emang ada yang mau calling-callingan MC di IG sini nih, ada nih. Nanti ya. Tolong. Tolong. Straight IG gua gitu. Ini Kesempatan ngomong banget. boleh diminum nggak? Boleh dong. Silakan. Boleh Boleh, minum ya. Harusnya. Juga tadi udah minum. Minum juga. Boleh, Kak? Boleh deh minum dulu. Nanti belum haus. Aku setuju banget sih. Kadang kita tuh kalau misalnya ngobrol di depan banyak orang, kayak suka deg-degan gitu gak sih? Iya, demam panggung. Demam apalagi. panggung. Terus kadang suka kayak jadi tremor mungkin ya, bahasa sekarang kayak tremor gitu. Cuman Iya, karena ke gemeter. radio ini, jadi udah lebih ke terlatih, Iya. terus juga udah mulai ya percaya diri untuk ngebuka diri gitu ya, benar-benar. Setuju banget. Setuju. Tapi aku kepo sih, Kak. Untuk rocker ke depannya kayak radio, boleh di-spill nggak sih? Soalnya aku kepo banget. Rocker Silakan. rasanya sih ya. Silakan. Silakan. Ini mah atas izin dari sini Silakan. dulu nih. Izinnya dari sini. Sebenarnya di radio banyak ya Iya. proker. Terus kita kan ada aktivitas juga Iya, kayak tadi siaran dan lain-lain. Proker paling dekat sih kita ada, boleh nggak sih? Boleh nggak? Dikit-dikit spill aja. Nah, kita ada Pamali tapi XK Radio. Pamali. Iya, nanti Nah, jangan kaget aja, muka kita bakal sering di sini. nah terus kita juga kan banyak sih proker-proker, mulai dari Expo, nanti ada Expo. Terus radio juga tuh bakalan ngadain kelas public speaking untuk semua orang yang mau bergabung, nggak cuma di radio.
Jadi kita tuh mau memberi dampak tuh, bukan cuma anak radionya doang yang maju, kita mau satu Ulbinya maju. Wih, keren. Serius Kak, yang kelas public speaking? Iya. Kemarin kita juga udah ngontak beberapa stasiun-stasiun televisi, kemudian ada juga Wow. Radio juga. Wow. Serius. Keren. Nah itu tuh nanti kalian tuh masuk radio dulu biar bisa ngerasain. Mungkin nanti ada satu spoiler aja nanti. Iya. Bakal ada satu konten yang bikin kalian, hah ini yang bener nih. Nah, Nah tungguin aja. makanya masuk Yang radio. Gak tahu kan? Gak tahu kan? Nggak kan? Nggak tahu. Nah, Cuma saya doang yang Kita tahu, cuma kita bener gak tahu. Astaga. Kepo banget apa ya? Apa nih Kak? Gak serius nanti ada kayak kalian semua pasti kaget Ulbian juga nanti stay tune aja di IG-nya radio pasti kan. Hah ini yakin ini bener. Kayak nggak bakal expect. Gede ya, lantai 27 nggak sih? Bukan kayak apa ya? Buat main badminton gitu? Enggak, kayak gitulah intinya gitulah. Ini tayangnya mungkin setelah kita juga nggak sih? Iya, intinya ketok persidang lah. Iya ketok palu sidang, persidangan gitu nggak sih? Iya, Iya pokoknya intinya gitu sih. tungguin Tungguin ya aja. tanggal mainnya. Tungguin ya. Tungguin. Penasaran juga? Kita nggak tahu ya. Iya, kita juga nggak tahu Mungkin sih. nanti Semua abis kita nggak ini tahu. kita kasih tahu. Oke, ditunggu banget ya, ditunggu Ditunggu banget. banget. Tapi kan tadi tuh ada obrolan soal himpunan, terus juga UKM, terus ada kelas juga Iya, kan. iya. Itu berarti sibuk banget gak sih Kak? Gimana mungkin sedikit tips atau cara bagi waktunya itu? Soalnya manajemen dilihat-lihat tuh waktunya itu. sering ada di mana-mana juga, sering aktif banget nih. Iya. Jadi kayak gimana sih gitu? Mau dari siapa dulu nih? Boleh, Tom. Boleh. Kalau dari aku sendiri kan kebetulan selain di sini aku juga di luar itu himpunan dan kebetulan aku juga sebagai ketua umum, ketua himpunan mahasiswa teknik informatika. Keren. Di sini juga sebagai core divisi dan gimana sih caranya aku bagi waktu ya? Aku biasanya memprioritaskan dulu mana yang lebih penting. Diprioritasi dulu mana yang lebih penting. Misalkan dalam seminggu ini kita lagi mau ngejar apa dulu kalau dari aku misalkan ada tugas apa gimana, selesaiin dulu tugasnya. Kalau misalkan emang udah selesai semua, baru nih kita turun lagi ke satu tingkat yang paling bukan satu tingkat di bawahnya, misalkan kayak apa, kita cek dulu nih Himatif misalkan, kan aku juga ke Himatif sana, cek dulu nih di Himatif sejauh ini anak-anaknya aman nggak gitu kan di situ, maksudnya kayak ada permasalahan apa enggak juga. Kadang-kadang aku suka nanyain juga gimana perkembangan gini-gini. Untuk sampai sekarang sih alhamdulillah masih aman dan aku juga masih bisa bagi waktunya. Baru deh kalau misalkan dari Himatif udah selesai, baru turun ke radio. Misalkan di radio paling yang paling sering saya kayak tadi lah aku bilang kayak anak-anaknya gini-gini. Itu kan selagi aku masih bisa bantu, masih bisa backup, aku pasti datang, aku backup. Misalkan emang nggak bisa, ya aku bilang nggak bisa gitu. Paling aku cari yang lain. Enggak sih guys, sejujurnya emang sejujurnya Boleh, Kak Giwa emang selalu datang sih kalau emang kayak Kak Iya, gimana. selalu ada. Pokoknya selagi masih bisa datang, masih bisa gimana, Dimaksimalin. dimaksimalin. Kalau misalkan emang nggak bisa datang, paling ya lewat chat atau gimana, kok kontak lewat telepon gitu. Telepon aja lah. Iya, maksudnya kalau 24 jam kayaknya. iya, Iya, benar. saya 24 jam pegang HP karena nggak ada apa-apa emang. Kalau Kak Farhan gimana? Kalau aku sendiri ya mungkin 2 kali lebih sibuk ya dari Kibo. Nah kalau di sini Kibo anggota aku, Iya. kalau aku anggotanya Kibo di himpunan. Iya, jadi kita terbalik emang di sini. Switch emang terbalik. Nah, aku selain radio aku aktif di himpunan, aktif juga di UKM musik. Terus aku juga aktif di eksternal luar kampus beberapa dan aku tergabung di salah satu manajemen MC. No. Nah cara ngebagi waktunya paling sih bisa dibilang skala prioritas tadi yang kayak Kibo bilang. Nah aku paling ngatur kayak kayaknya ini dulu deh yang diduluanin. Tapi tetap pada intinya dulu. Kita kan datang buat kuliah ya Iya, di sini. bener, Jadi buat kuliah. pasti ya kuliah dulu. Kayak gitu man, berarti ini salah satu tips buat kita juga ya. Iya, tips buat Ulbian juga. Benar-benar. Berarti penting dong masuk organisasi. Penting dong. Penting dong, penting. Apalagi Penting ya? buat teman-teman yang pengen masuk kampus ULBI kan juga penasaran dong gimana benar-benar, kayak benar. gimana sih cara ngatur waktu nih anak-anak kakak-kakak di kampus ini gimana? Penasaran dong. Makanya masuk kampus ULBI dulu. Iya. Masuk. Terus masuk radio. Iya, udah masuk Benar. ULBI masuk radio. Abis Nih itu- buat link pendaftaran di sini nih. Link pendaftaran admission ULBI nanti ada di sini ya. Sini nih. Apa sih yang membedakan UKM ini dengan UKM lain? Kan di Ulbi itu banyak banget kan. Iya, banyak. Karena Universitas Logistik dan Bisnis Internasional ini kan menyediakan berbagai macam UKM. Banyak banget, mulai dari musik, radio, terus ada
pecinta alam gempa. Iya, banyak Itu banget, kan banyak aktif banget. banget kan. Pokoknya banyak deh kampus. Iya, banyak. keagamaan juga ada. Iya Ada. betul. UKM di kampus kita tuh semuanya ada Lengkap. lengkap. Iya. Dan Lengkap. spesifik. Selain jurusannya lengkap, UKM UKM juga lengkap. Lengkap. Gini tuh. Nah, kalau menurut aku sih kenapa Gimana? harus masuk radio ya? Yang ngebedain semua Ngebedain. UKM itu sama-sama bagus, Yes. sama-sama punya pendirian yang sama dan tujuannya pasti sama ya, memajukan kampus kita. Tapi bisa dibilang cuma radio nih yang punya aktivitas siaran. Iya iya. Terus cuma radio nih yang bisa memberikan wadah buat kita itu bisa bertemu dengan orang-orang penting. Terus di radio juga kita bisa tuh banyak kegiatan-kegiatan yang sosial, kemudian ada juga kegiatan-kegiatan yang membangun soft skill dan hard skill juga tentunya. Semuanya radio ini jadi salah satu kan terfavorit, bahkan pernah menjadi yang paling populer kan di 2013. Nah, itu Wow. membuktikan bahwa kita tuh ada setingkat lebih tinggi, tapi Iya, benar. kita tetap sama-sama UKM, tetapi kita punya tujuan yang sama, memajukan kampus Ulbi, tapi kami punya ada beberapa hal-hal yang nggak bisa didapatkan di UKM lain. Bang Kibu gimana? Kalau aku sih kurang lebih sama lah kayak sama Farhan. Karena apa yang dibilang sama Farhan aku setuju banget gitu. Bisa mendengar soft skill, hard skill juga, terus ketemu orang penting, dan itu betul banget karena yang kita tahu lah anak-anak reporter kemarin itu pas ngeliput, alhamdulillahnya berkesempatan gitu loh, berkesempatan bisa mewawancarai orang-orang yang bagus lah, berpengaruh dan berpengalaman juga di bidangnya gitu kan. Dan aku juga cukup bangga sih bisa masuk ke UKM ini. Iya. Karena aku awalnya nggak tahu apa-apa mungkin tentang siaran, nggak tahu mungkin tentang kayak gimana, hitung MC gimana gitu. Yang aku punya itu cuman modal ya ngomong doang. Ngomongnya udah jalannya ngomong gitu. Betul. Bebas dan ngomong apa aja. Cuman pas nyampe di sini, nyampe di Bandung, masuk kampus ini, masuk UKM ini, aku malah jadi tahu gitu. Oh, oke, siaran tata harus kayak gini. Betul. MC itu harus kayak gini. Iya, benar. Cara ngobrol sama orang yang Yang lebih lebih tua, terus yang lebih berpengalaman juga bagaimana kayak gini. Jadi tahu lah gitu dunia jurnalistik itu kayak gimana, pers itu kayak gimana, apalagi yang kayak ngeliput gitu gimana, jadi tahu lah. Betul. Nah, kita juga bisa mengubah tuh mindset kayak, aduh kok ngomong doang sih. Jadi ngomong cuan. Jadi dari ngomong kita dapat uang. Itu dia. Oh, iya benar. Itu dia. Keren. Guys, benar setuju. Ya, Setuju. kami berdua. Saya dan Inilah Salsa contohnya. setuju. Iya sih. Kemarin benar kita sih. juga sempat wawancara tahu sama pencipta penemu 4G itu. Oh iya. Bayangin. Itu ada di Kolo. Ya, itu Ini nyombong. ceritain gimana? Jadi gini, Kok baru tahu? Excited ya? kami dari saya baru Himatif lah ya. Pokoknya. Kami itu dari Himatif ngebuat kuliah umum teknik informatika, dan itu kita mengundang ada salah satu dosen, juga Asprof. Iya, Asprof. Asprof gitu dari kampus, adalah kampus di Bandung juga, salah satu kampus di Bandung juga yang lumayan terkenal. Dan kita awalnya tidak tahu nih latar belakang dia itu gimana. Yang kita hanya tahu dia ini lumayan jago di bidangnya, karena bidang kita itu kok nggak salah ngambil mesin learning ya. Iya, mesin. Ambil mesin learning. Cocok nih sama tema kita kan. Oke lah, kita cobalah kita hubungi, dan alhamdulillah di ACC juga. Terus kita ngomong lah ke bagian dosen prodi kita, ngomong Ternyata Pak, di ACC. di ACC gini. Akhirnya dari pemateri Ya dari Humas Radio. Iya, dari Humas Simatif itu minta CV lah ke narasumbernya. Kebetulan moderator juga minta, moderator itu minta. Akhirnya dimintain sama humas dari kami, dikasih lah profile. Ternyata beliau penemu 4G. Kita juga suka kaget kita semua. Berarti baru taunya tuh pas. Mereka ngasih CV. Gitu. Sampai terlaksana kegiatan itu, ternyata kita radio diundang sebagai media partner, terus kita ngeliput kegiatan itu, terus bangga banget sih bisa bagian dari reporter untuk ngeliput dan wawancara pemateri hebat, terus kayak jadi suatu hal baru. Nah, kalian kalau mau tahu wawancara lebih lengkapnya ada tuh di Instagram radio. Iya, ada, dan Instagram juga dapat kesempatan mewawancari salah satu provider internet di Indonesia juga. Iya. Dan itu keren banget sih. Itu kelebihan masuk radio. Iya. Karena waktu kulum kemarin itu aku nggak, itu untuk umum juga kan? Iya. Iya. Aku tuh nggak ikut kan karena ada kelas. Jadi pengen tahu juga lewat radio, bener-bener dari Iya. Instagram ke radio Soalnya gitu. update banget kan. Kalau radio tuh update banget kan. Iya, jadi semua Update banget, jelas. Jelas dong. semua Jelas. kegiatan yang kita nggak tahu
atau ketinggalan itu bener bisa cek aja di Instagramnya di @karadiulbi itu bener-bener aku Terus ngeliat. pengemasannya juga kan udah ada editing dari MD-nya juga. Iya. Jadi nyaman lah buat teman-teman. Bisa kita juga nyediain artikel kan di bawah bisa dibaca tuh. Kalau mungkin kepanjangan durasi videonya tuh ada artikelnya singkatnya tuh dari anak jurnalis. Keren sih. Pasti kan penasaran banget kan gimana itu, gimana mendapat kesempatannya itu. Cepat deh cek IG-nya Radio Ulbi. Iya guys, itu emang terupdate gitu loh. Kalian bener-bener Betul. ya selama di kampus harus kayak Ada kejadian apapun pasti ada di sana. Iya, Pasti kayak orang dilihat. gila. Itu ada itu Orang juga. gila. Ada. Ada. Tapi kita Iya. ngebantu Ya, bantu maaf lah. ngebantu Iya. maaf juga. Tapi alhamdulillahnya udah. Alhamdulillah. Radio jadi pintu pertama buat informasi orang tuanya, Iya. soalnya dia Iya. asal dari luar kota lah. Iya. Serius, Kak? Serius. Bahkan sampai tim PR kami tuh turun tangan kan, sampai Iya. aku pikir kan, apa radio bikin call center? iya khusus gitu kan. Iya, jadi kayak buat halo saya gitu. Saya tolong, bisa tolong. Kita kayak damkar emang kita. Serius itu benar serius. Sampai jasa Guys. curhat kan kita bisa Iya. kan lewat Sekreta Ulbi. Sekreto terus ada Iya, kalau kalau itu misalkan aku kalau tahu. nggak buat ngerasain ngeluapin perasaan Iya. songfest. Nah Songfest. guys, benar songfest kita harus bahas. Ini Enggak, ini songfest itu mau bahas ini. guys kita harus Saya bahas. juga mau bahas songfest. Kita harus bahas di sini. Buat teman-teman yang songfest ngetek IG saya. Tolong dah, itu teman saya apa bukan? Emang ada ya? Ada, pasti Iman sering dapat nih. Iya. Iman paling sering dapat Iman. Iman sering banget. Aku kan kalau setiap hari Sabtu Minggu gitu kan, Iya. Kak, langsung kita cari. Iman selalu ada. Iya, sama Yulia. Iya, bener. Ada teman kita namanya Yulia, itu core jurnalis juga ya. Iya, kalau jurnalis. Itu dia sering mendapatkan jadi Songfest. songfest. Sumpah. Iman sering dapat, saya juga pernah dapat. Pernah juga dapat. Iya, Pernah. pernah, guys. Pernah dapat? Pernah. Sering. Jadi kita Sering. seperti ini. Sampai bingung nih yang ngisi siapa nih? Iya, trust issue saya. Jujur. Iya, tapi jadi itu loh guys, jadi kayak oh ini siapa sih gitu loh, seru. Seru sih. Seru banget. Tapi banyak banget awalnya kita mulai songfest itu meledak banget loh. Iya, sampai kita bener-bener kebingungan kan, sampai di chat sama pengurus sebelumnya, ayo dong balas DM. Ini ngantri dong Kang, masa lewat jalur pengurus sebelumnya? Enggak Tapi emang dong. awal itu meledak banget. Jadi itu salah satu yang geberan. Oke Iya, sih. sampai limit kan story Instagramnya. Iya, itu Serius. kayak Karen dong. Kita gini deh. Gini. Sampai limit, bener-bener sampai limit. Ya Allah, siapa baik ini? Tapi esensinya tuh bener-bener kayak siapa sih gitu loh. Iya kan? Kayak bikin penasaran gitu. Iya, loh. penasaran. Kita kan juga nggak tahu. Iya. Kasih tahu dong Songfest itu apa, kan nggak ada yang tahu. Oh, Oh, iya. Kasih tahu. Oh ya, jadi gini teman-teman, buat yang kalian nggak tahu Songfest itu gimana, jadi ada salah satu proker kita yang namanya itu Songfest. Jadi buat teman-teman yang kalau mau ngeluapin perasaan, buat apapun, Titip salam. titip salam ke teman-temannya, ke teman, pacar, selingkuhan, siapapun itulah. Kan anonim kan? Anonim, itu bersifat anonim, tapi kita ngupload itu di SG terus kalian cantumin lah lagunya mau apa. Dan itu biasanya tuh yang lagu-lagu itu tuh yang bikin kita mikir. Iya. Itu karena kodenya adalah dari lagunya. Betul. Karena Emang kodenya. iya ya? Iya. Iya. Ini gimana? Tiba-tiba nih ada ngetek salsa, kutunggu kau putus lagunya. Oh. Kayak gitu. Contoh. Oh, ya kan? Kita dengerin kayak Ya kan? lagunya. Oh liriknya. Oh iya Iya, bener. Kibo, ngetek itu Kibo nih. dia. Kereta kencana datang. Ampun gila. Oh iya sih bener. Nah itu proker dari PR. Nah, itu Wah. PR. Nah selain mereka Songfest ada juga kan kayak ngirim setiap hari Rabu tuh ada quotes kayak penyemangat lah. Oh. Iya, kalau kayak yang Bener-bener. lagi putus asa apa gimana Iya. gitu kan, lagi kayak capek banget nih kuliah gitu gimana. Sekarang lagi buka Instagram, dapat quotes. Wih. Quotes of the day, quotes of the week. Oh my god, gitu, kalian lihat. Wah, aku semangat banget. Kuliah gitu. Nah walaupun siarannya tiap hari nih, Iya. topiknya tuh selalu beda karena kita Oh, iya, ada bener. tim produser yang ngeganti tema. Jadi Betul. kalau misalnya kemarin kan sempat tuh ada isu-isu banyak nih dari mahasiswa yang bunuh diri lah apa Iya, segala betul, macam betul. tuh kayak aduh sayang banget tuh. Lewat radio tuh nanti ada self healing temanya dan lain-lain tuh kayak teman-teman tuh nggak bakalan bosan dengerin siaran walaupun tiap hari. Tiap Bahkan hari, satu hari itu kita ada 3 sesi ya. Iya, kita ada Ada 3 tiga sesi sesi. dalam satu hari itu. Dan Iman kebagian sendiri. Iya. Iman selalu kebagian sendiri, jadi Tenang. temanilah. Ya, Kita temanilah gitu, kasihan Iman. Misalkan kayak kadang-kadang kan kalau gue kan kasihan hari Senin kan Iya. datang ke saya tuh. Pasti kalau nggak dia ngechat, ada partnernya dia. Iya. Pakai Ketolong pen. datang, udah dia datang kita ngatin, aku ngatin doang ngobrol. Datang Iman, Man sendirian.
ya kan sendirian, ya udah semangat kita. Ya, makanya nih Parah banget. nanti kita cari ya penemani iman. Iya, Mau menemani partnernya di bawah iman. harus masuk radio dulu biar Harus ikut masuk teman radio. Benar, siarannya. benar. Maksudnya- Boleh dong, quotes-nya hari ini. Iya, Coach Usmday. Emang gua kagem. Gak apa dong, kan spontan. Boleh dong. Lempar begini kan kaget ya. Buat Ubian yang dengerin, Iya. ayo dong Kak. Ayo. Quotes saya pada hari ini, jangan lupa sholat. Iya. Sudah sholat belum? Udah. Alhamdulillah. Sholat Jumat dong ya. Sholat Jumat pasti. Kita Alhamdulillah. kebetulan dari Jumat sih. Iya, BTW. Tadi habis sholat Jumat juga. Tapi bentar lagi tuh kan kita mau ada PKKMB kan. Iya. Bulan September ini gak sih bakal ada PKKMB? Oktober kalau nggak salah. Oh, antara Iya. September September, Oktober Oktober. lah ya. September Oktober. Segitu lah ya. Iya. Oke, antara September Oktober ini. Berarti mungkin bakal ada open house juga nih. Ini kan pasti kan. dong. Mungkin belum ada tema-temanya atau Spoiler-spoiler iya, dikit gitu. spoiler Iya, dikit boleh. gitu, Spill biar dikit yang nanti mau masuk. Ya, kalau tentang open house itu mending ngecek TikTok radio. Nah, Oh. itu kebetulan TikTok kita tuh Iya. video-videonya tuh kocak. Itu kalau udah itu kalian tuh ngeliat tuh ada banyak tuh ada konten yang bawa motor sampai ada yang diseret. Ada di sana, ada yang pakai helm itu. Kebetulan nggak muka tahu saya siapa sih. juga itu. Itu kita banyak sih info-info tentang open house, terus kegiatan radio tuh ada di TikTok. Kalau di Instagram tuh lebih dari kegiatan-kegiatan kampus, terus kegiatan-kegiatan ngeliput sih. Iya. Keren. Contohnya kayak kalau misalnya pengen lihat kemarin gimana sih open house gimana? Ada kok juga ada ininya, highlightnya juga ya. Iya, ada highlight. Ada highlightnya juga. Kalau kalian penasaran itu gimana open house, dipantengin aja kalian lihat. Oh kayak gini ya open house, terus kayak oh kayak gini ya di open recruitment. Jadi kalian udah tahu-tahu duluan gitu loh. Dan bisa mempersiapkan diri Iya. juga ya. Setiap open house radio itu makanannya selalu prasmanan. Dan Oh, itu iya. adalah free refill. Iya. Benar. Cuma satu-satunya OKM, himpunan, himatim apa segala macam, nggak ada yang Lu kena ya kalau itu tidak. nggak ada yang kayak radio tuh Radio. bisa refill Iya. makanannya, minumnya Iya, semua. kalian mau bawa pulang jangan. Maksudnya jangan dibawa pulang. Maksudnya kalau mau ngambil yang banyak kita tidak mempermasalahkan itu. Iya sih. Kita kalau habis malah seneng. Iya benar sih, Iya. waktu open house juga gitu. Ada welcome drinknya gitu loh. Pas masuk langsung kayak ini. Jadi kayak benar-benar ini banget gitu. Iya kan? Dapat Ngerasa- info baru, Iya. walaupun kenyang. Iya, Iya. betul. Apalagi mahasiswa yang ngekos tuh. Tuh, iya. cocok banget tuh. Cocok. Lu lapar nih nengok belakang. Ada radio. Jangan-jangan kisah sendiri nggak? Kebetulan iya. Kebetulan itu adalah iya. gitu ya, Kak. Awalnya juga saya open house juga ngambil makanan. Tapi mungkin untuk meyakinkan Ulbian buat nanti masuk radio. Menurut kalian tuh UKM atau masuk organisasi itu penting gak sih? Penting dong. Itu penting banget, penting banget. Bahkan jadi hal yang menurut aku tuh bisa dibilang tuh bisa jadi kebutuhan menurut aku. Oh iya. Wow. Iya, karena pertama mungkin nambah relasi juga ya. Iya. Itu yang paling penting relasi, guys. Relasi. Branding diri itu lewat organisasi, lewat UKM banyak sih. Bahkan misal nih, ada kan kita punya organisasi kedaerahan juga kan. Iya. Nah, Iya, kita kalau mau branding kita kayak oh, aku nih punya organisasi ini nih. Berarti dia nge-branding dia tuh lewat UKM itu. Kita pecinta alam. Berarti dia nge-branding diri dia sebagai pecinta alam. Aku nge-branding diri aku sebagai speaker. Aku sebagai public speaking kan. Itu tuh semuanya. Oh, dari aku sih kebetulan kan banyak juga tuh ya yang suka nanya, kenapa sih mau masuk sih, mau masuk radio gitu ya. Karena ini ya buat ngebagusin diri sendiri gitu loh, buat apa ya? Apa bahasanya kayak memperbaiki diri sendiri lah. Kayak tadi kan kami level up juga kan. Iya, betul. level Itu up. untuk meningkatkan diri lah, untuk menjadi yang lebih baik gitu. Betul. Lewat radio bisa. Lewat radio bisa, lewat manapun bisa lah, tapi radio oke, Wajib sih. wajib. Wajib. Karena kalau dari aku sendiri tuh sebenarnya SMA juga udah pernah ikut organisasi juga, itu di OSIS juga, dan kebetulan jadi core juga. Tapi untuk tanggung jawab yang lebih kayak sekarang itu hanya bisa dirasakan pas kuliah doang. Betul. Karena Setingkat lebih berat lah. setingkat lebih berat karena Udah mahal. udahnya anak-anaknya kan juga banyak gitu kan, banyak banget gitu loh, banyak terus enggak ya ini doang gitu anak-anaknya Kalau banyak di sekolah banget. kan cuma kayak ya udah dari kelas ini sampai kelas ini. Beda nih. Belum dari jurusan, belum dari Iya, Iya. belum dari yang bahkan lain. fakultas Fakultas sebelah ya. gitu Iya, kan. dari yang Beda. lain-lain gitu. Apalagi kalau yang di radio kan ya lebih tepatnya di sini tuh kayak buat have fun-nya kalau dari Oh, di sini tuh kayak
lebih ke arah have fun sih selama udah hampir kita udah setahun ya. Iya. Kita udah setahun di radio itu aku ngerasa have fun di radio karena anak-anaknya tuh ya walaupun yang kayak kali-kali suka kayak gini lah agak belagu-belagu dikit ya. Enggak gimana? Agak nggak enak gitu ya dengan. Enggak, kayak belagu-belagu itu kayak belagu-belagu bercanda doang ya kan. Tahu sendiri itu juga belagu kan. Iya kan. Kan ngebawa UKM itu lebih have fun lah. Iya, maksudnya enggak ada senioritas lah. Iya, Enggak ada. Jadi selama di sini tuh kayak have fun banget gitu. Kalau di sini tuh lepas penat. Betul. Radio kan juga nggak pernah nuntut kan. Nggak pernah nuntut sama sekali, nggak pernah. Mana ini gini-gini, mana ini gini-gini. Nggak, aman, terjamin. Kami malah lebih banyakin aktivitas. Iya. Kadang kan orang kayak rapat minggu ini rapat, bulan ini rapat Iya, kayak benar-benar. waduh UKM lain tuh kayak udah rapat tapi kerjanya nggak ada kelihatan. Nah, radio mau ngubah mindset itu, kita aktivitas Iya. rapatnya sesekali, cuma evaluasi. Iya, kita juga rapat sesekali evaluasi, abis itu ngomongin buat jalan-jalan juga. Iya kan? Iya sih. Iya kan? Ngomongin jalan-jalan kan. Iya. Abis itu nggak lama jalan-jalan. Kita tuh lebih memperbanyak kayak have fun ke anak-anak sih. Relasi deh kayak gue bilang Iya, tadi. setuju, Relasi Kak. tuh di awal tuh penting banget guys. Penting banget guys. Kalau kalian misalkan kayak udah lulus nggak tahu mau kemana, ada teman dari misalkan dari manapun, dari teman UKM, dari teman himpunan atau apalah udah siapapun itu penting sih. Jadi ada jaringan gitu kan. Iya, Aku juga ada jujur jaringan. ngerasa gitu. Kadang kalau misalnya kita ketemu dosen nih atau ada apa kayak kamu tuh ikut UKM ke radio kan yang waktu itu hadir di ini kan waktu itu. Jadi kayak secara gak langsung ke connect gitu ya, Betul, ke jadi link gitu. Mm-mm. Bener-bener banget nambah juga. Kalau kamu gimana ngerasanya? Aku juga sama sih kalau kurang Sama lebih. ya? Setuju kan? Setuju Setuju banget. karena itu kan buat nge-branding diri sendiri kan, Iya. untuk meningkatkan soft skill juga kayak gitu sih. Bener-bener. Bener banget. Nah mungkin kalau misalnya bentar lagi PKKMB, Ayo. kenapa nih maba-maba harus masuk ke Masuk radio? ke Selain radio. dari yang tadi ya, yang lebih spesifik, Iya. mungkin kan maba-maba bakal ada yang lebih kayak bingung, terus kayak introvert atau Iya. apa gitu kan? Iya. Mungkin gimana? Mungkin satu kata aja gitu. Satu yang kata. menggambarkan radio, boleh. Satu kata ya. Iya nih. Ayo. Buat para Satu maba, paragraf bisa nggak? Nggak bisa ya? para maba dan para ubian. Iya. Satu kertas Biar folio pada gitu. penasaran gitu. Iya. Kalau aku sih kata-katanya powerful sesuai dengan tagline. Wih. Kalau dari aku sih mungkin seru, Seru ya. udah pasti seru banget di Udah sini. pasti sih. Udah pasti banget di sini penghilang penat semuanya udah apapun itulah. Walaupun kalian introvert, kami nggak ngebagi kayak dia introvert nggak boleh masuk radio. Iya, Nggak, nggak nggak. beda-beda. Malah kita Iya. mengasih kesempatan untuk kesana Iya. untuk mereka kayak Berkembang. berkembang. Coba deh siaran gitu. Coba siaran. Kalau ada apa-apa pasti dibantu. Walaupun introvert ya kan siaran kan kita secara gamblang ya radio kan cuma menikmati audionya kan cuma lewat suara, Suara jadi ya, kalau walaupun suara. kalian belum terlalu pede untuk bertemu dengan orang banyak kan bisa tuh lewat siaran gitu. Bener-bener, setuju. Satu kata dari kamu dong. Satu kata yang menggambarkan radio. Iya, apa? Kece sih menurut aku. Wih, Kece bro. Iya, kayaknya kayaknya tuh kece. Kayaknya ada kece. kece. Maksa nggak sih? Maksa nggak sih? Nah kan dari awal juga nggak di. Siap salah. Ya, setuju kece. Dari aku energik banget. Ada di mana-mana gitu loh guys soalnya. Iya, soalnya kayak Di mana-mana ada ya, Kak? Ada ya tiba-tiba. Nah, radio di mau sini ngapain ya? radio, Radio mau di sini ngapain? radio. Bener-bener. Radio mau ngapain nih? Oh, ada Bahkan- konten lagi nih. Waktu itu yang terakhir Atma Stereo. Iya. Iya. Aku ikut juga. Iya. Aku Ikut bantu. ikut juga ya? Iya, ikut ngeliput juga sama reporter. Itu seru banget. Jadi kayak, oh iya tahu nih ada ini. Bahkan awalnya nggak tahu ada itu Kak. Pas sama radio jadi kayak, oh iya bener ada ini. Gitu. Setuju dong. Setuju dong. Setuju banget. Jadi buat kalian harus Yang bingung ya mau cari UKM apa yang nyantai, seru, kreatif dan juga kece. Jangan lupa pantengin terus kayak radio. bener. Dan juga energik dong. Energik. Energik nyaman nggak Iya. ada. Buat kalian yang bingung nyari kampus, Ah, Di di Ulbi. mana Ulbi nih? aja. Ulbi pastinya. Sebelum ke radio tuh Ulbi kalian aja. tuh lebih dulu gitu. Ulbi. lebih. Lebih. Dan ini. Iya. Ini nih. Ini Ulbi. Ini. Ini. Terus ini. Angkat saya konten lagi. Ya minta maaf. Harapan gak sih harus ada? Nah, iya. Untuk pertanyaan terakhir, harapan kalian untuk kayak radio Ulbi ke depannya tuh kayak gimana? Dari Kang Farhan Oh, dulu. boleh. Harapan aku sih pastinya semoga lebih berkembang lagi. Amin. Kemudian kita mau kalau bisa kita bisa
bisa siaran ya mengudara gitu kan. Oh, iya. Sekarang kan kita masih di lingkup kampus kan. Oh iya. Iya. Kita mau sih punya harapan besar untuk bisa mengudara. Terus juga aku mau orang-orangnya juga bisa lebih aktif, lebih Oke. banyak, terus lebih bisa sih branding kalau kita itu kuat di pers dan kuat juga di radio. Aku mau anak radio itu jadi insan-insan yang ngemajuin pers, dan kita kalau bisa jadi tempat UKM, terus tempat wadah-wadah bagi himpunan dan organisasi-organisasi lain itu untuk menyuarakan suara-suara mereka. Kadang tuh kita masih mungkin ada isu-isu ini kayaknya mau diangkat. Nah, radio itu bisa tuh jadi wadah untuk teman-teman untuk mengangkat isu itu. Selagi masih membawa ke arah yang membangun, pasti selalu kami wadahi. Nah, aku mau radio jadi wadah itu dan jadi wadah yang turut memajukan kampus kita tentunya. Silakan. Itu keren banget. Megas, ketua Bang gue. Tigo gimana? Amin, amin. Kalau dari aku cuma berharap semoga UKM ini makin maju terus. Amin, amin. Semoga bisa menjadi UKM terfavorit lagi. Amin. Amin. Itu kita amin banget, dan semoga kita bisa menjadi wadah untuk teman-teman yang ingin belajar tentang apapun itu. Kalau misalkan emang bisa belajar dari kita, insya Allah kita bakal bantu untuk teman-teman semua dari sini. Mungkin dari aku cuma gitu aja sih harapannya. Semoga makin bagus, makin luas nama kita. Mungkin bisa di luar kampus mungkin. Amin. Amin, amin. Semoga apa yang tadi diharapkan terwujud. Amin. 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 Amin, guys. Dan juga jangan lupa buat kelebihan semuanya untuk dengerin kita di mana aja boleh Nih, platform. guys, semuanya. Jadi kita tuh bisa ngedengerin di Spotify, terus Noise juga, di YouTube-nya juga. Dan kepoin juga dong Instagramnya. Instagram Di sini, kita. di sini. Sini. Sini nih. Kalau kalian bingung nyari di mana, ada di IG-nya Ulbi, ada muka saya. Yang ada mukanya Kibu. Ya deh, ada mukanya ini. Ada mukanya. Kamu juga. Iya, ada mukanya. Ya, kita berdua dari Rika Radio. Ya, dari kalian. Biar ibu senang. Ya. Oke, dan jangan lupa untuk saksikan episode kita berikutnya di Pamali, dan saya Iman, Dan saya Salsa. ke Radio Station, radionya Kampus Ulbi. Ulbi.